Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baiklah, saya akan menyampaikan simulasi tentang pencegahan dan penanganan stunting. Pada lebih lanjutnya dapat kita simak pada video yang akan saya bagikan. Mari kita cek bersama. Are you ready? Ready? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang selamat pagi menjelang siang. Bagaimana keadaan Yongkian hari ini? Alhamdulillah baik saja. Hari ini kita pertemuan membahas tentang masalah stunting. Masalah stunting hari ini kita judulnya itu adalah membahas tentang bagaimana cara memberikan dukungan perawatan sehari-hari kepada ibu hamil. Nah, itu membahas tentang bagaimana cara memberikan dukungan kepada ibu hamil. Nah, sebelumnya kan di pertemuan yang dulu kita disuruh membuat tabel janji. Nah, di sini tabel janjinya yang ulun lihat ampun gantian adalah mengakses layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatannya itu adalah satu posyandu, kemudian puskesmas. Nah, apakah sudah pian mengakses itu? Nah, sudah diakseskah ke posyandu lah belum pian, ke puskesmas lah. Nah, kan menurutnya di sini kan memang ada pian ke puskesmas dan ke posyandunya itu aktif aja. Nah, jadi yang ini termasuk sudah baik untuk tabel janjinya. Nah, lanjut ya lah. Di sini adakah yang hamil? Ada yang hamil? Ada yang hamil. Kalau ada program kah? Program hamil ada kah? Kan ada. Habis itu pian kan suah hamil kan beranak beratan nih. Nah, suah hamil berarti apa yang biasa dimakan dan diminum setiap hari oleh ibu hamil? Apa Atiana? Pas waktu hamil atau makanan bergizi ya, makanan bergizi itu kayak apa? Sayur, itu buah, jenisnya apa guys? Vitamin ya, vitamin. Habis itu vitamin tambah vitamin darah. Nah, itu jelas itu makanan yang bergizi penting bagi ibu hamil. Tadi kan ada yang mengandung karbohidrat, itu jelas kayak nasi, itu kan jagung, sagu. Kalau kita kan ada sagu, jadi kita adalah nasi itu beras. Nah, beras. Kemudian tadi ada vitamin itu berasal dari buah. Ya kada perlu jelas buah itu buah yang larang, misal buah yang larang ada juga. Yang penting buah yang memang ada di pekarangan kita ataupun yang ada di sekitar kita yang kapan kita menukar. Nah, habis itu jelas dengan memakan makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil. Nah, ini deh, karena mencegah kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak stunting. Nah, itu tadi selain makanan yang bergizi, pian perlu juga meminum tablet tambah darah. Nah, yang ini di rumah kayak apa aja? Laki adanya kak apalagannya perhatian gitu. Nah, bila pian kada minum tablet tambah darah, ada kan perhatian laki bisa kan manya kak atau sayang kak itu. Sedangkan meminum gitu nah yang tablet tambah darahnya ada kayak gitu atau bisa seorang kamu minum setiap hari aja diminum setiap hari kalau kan ya. Jadi jelas di sini peran dari kan kita di sini judulnya sesuai membahas tentang bagaimana cara memberikan dukungan perawatan sehari-hari kepada ibu hamil. Nah, jadi perawatan itu silakan kita bahas hari ini adalah masalah makanan yang bergizi. Nah, di sini jelas kada cuma pian aja yang berperan. Yang berperan itu laki, habis itu mama kuitan pian atau mertua kan apa yang siapapun ada di rumah itu berperan dalam mendukung pian memberikan dukungan perawatan kepada pian lagi hamil. Misal tadi ibu hamil kadakawa tulak ke pasar menukar buah, kadakawa menukar laki kawa. Habis itu kan ibu hamil kada tahu apa makanan ini kuitan pian atau mertua pian bisa memasakan yang nyaman. Nah, yang kada itu kayak tadi apa aja? Iwak
iwa haruan, iwa apa sih? Iwa laut, nah iwa laut kan iwa peda, diapain tadi kan? Nah, masaknya apa tadi? Nah, rasa asam manis kan, ibaratnya kan iwak itu atau ikan itu mengandung protein cerai. Nah, jadi itu saya apa sesuatu yang bergizi bagi ibu hamil. Nah, di sini katakan peran laki pian pun berperan di sini. Jangan sebisa pian aja. Nah, sesuai kan kita dukungan yang diberikan. Peran laki pian atau suami pian di sini jelas perannya itu kan memberi dukungan. Nah, bisa tadi ketika pian tadi ingat meminum vitamin ataupun apa tablet tambah darah, berarti laki pian harus mengatakan. Habis itu misal tadi pian kada kawa ke pasar kan karena ini hamil, itu kan laki yang ke pasar. Misal kada kawa yang begawi kan laki itu bisa aja bermasak, misal pian anak makan sop sop apa, misal sop ayam, nah gitu. Nah itu kawa aja laki disuruh kan memang itu sebagai dukungan. Atau tadi bila laki kada kawa misal ada kuitan di rumah, kuitan buang pian ataupun mertua buang pian, jadi kawa aja juga memakai tenaga mereka kan sebagai dukungan, memberikan asupan makanan yang bergizi. Nah habis itu jelas ibu hamil itu memang perlu makan makanan yang bergizi dan meminum tablet tambah darah tadi. Itu setiap hari jelas diminum. Kenapa? Karena itu mencegah kurangnya zat besi. Nah, yang ada pada diri pian tuh. Nah, ini kan kita orang hamil itu lebih banyak memerlukan zat besi. Nah, zat besi ini bila kekurangan, itu kan kekurangan darah, jadinya kayaknya anak itu menjadi stunting, jelai. Nah, ibaratnya itu kan potensi anak lahir stunting itu ada karena kita kurang darah. Nah, jadinya perlu meminum tablet tambah darah supaya pian kada kekurangan darah dan janin itu sehat. Nah, habis itu ulun akan membagi menjadi 2 kelompok, bantian 3-3. Nah, jadi bergabung dengan kelompok Ibu Yana kan yang di sini bertiga, kelompok Ibu Erwina di sini bertiga. Jadi di sini karena ulun akan membagi kelompok yang pertama itu adalah menuliskan apa jenis makanan bergizi yang diperlukan ibu hamil. Jadi bempian tulisakan ibu hamil apa makanan yang bergizi tadi tulisakan. Nah itu kan untuk kelompok 1 kan, kelompok 1 Yana, kelompok 2 karena di Erwina. Nah kelompok 1 tadi tugasnya yang pertama adalah apa jenis makanan yang bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Yang kedua adalah dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Nah, itu kan sudah dijelaskan dukungan apa tadi, makanan yang bergizi tadi. Nah, kemudian untuk yang kelompok 2, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Nah, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil, kemudian bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Nah, ini itulah. Jadi ulun bagi ke atasnya. Nah, tuliskan di situ kelompok 1, kelompok 2. Nah. Tulis kira di situ apa dosa, tapi yang penting yang tahu kalau saya dulu ini nih. Nah, terlalu banyak yang duanya itu adalah bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia memakan dengan menu yang bergizi. Sayur kayak gitu. Sayur. Ikan. Gue. Ada lagi makan supaya apa tambahan gizi yang diperlukan untuk ibunya apa? Gizi yang diperlukan untuk tambahan gizi Nah, Ibu sudah menulis? Nah, sudah menulis. Jadinya ulun meminta kelompok 1 dahulu untuk menjelaskan atau menyebutkan tadi apa-apa yang ulun disuruh. Yang bergizi, nasi, sayur bayam, jagung, daun kato, dan lain-lain. Ikan lauk pauk, ayam, telur, daging, buah-buahan, pepaya, pisang, dan lain-lain, serta susu.
dukungan keluarga, mengingatkan makanan yang bergizi dan tepat waktu, tidak memakan makanan kaleng atau yang instan-instan. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok 2 dipersilahkan. Apa namanya? Apa tambahan gizi untuk ibu hamil? Tambahan gizi untuk ibu hamil terutama itu tablet tambah darah dan vitamin, makanan buah-buahan, lauk pauk seperti ayam, daging, dan telur. Cara mendukung ibu hamil supaya makan makanan bergizi, perhatian itu paling utama, perhatian suami, perhatian mertua, selalu mengingatkan untuk meminum tablet tambah darah dan vitamin. Bagaimana? Ya, saya jangan timbang di sebelah kayak apa aja kelompok 2. Kelompok 1 kayak apa hasilnya? Dukungan yang diberikan kepada ibu hamil. Kemudian ada yang membawa buku kia kah? Ya, coba buka buku kia. Buka jelas ulun ada juga kan. Buka buku kia. Nah, di situ jelas ada porsi makan ya. Porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau yang porsi-porsinya. Nah, ibu hamil cari ada kan porsi itu tuh. Itu yang kayak ini, yang kayak ulun ini. Nah, tuh. Nah, ada gambarnya kayak ini. Nah, itu kan ada porsinya kalau Cel di situ. Nah. Ada Cel. Nah, ada kan di situ ada porsi. Nah, di lain. Anu nih. Ayam kangkung. Ayam. Nah, ayam dan hati. Nah, kan hatinya ada. Nah, ayam dan hatinya. Kemudian yang ini apa Cel? Daging. Nah, ini jelas termasuk di protein. Nah, kemudian ini apa Cel? Telur. Nah, telur jelek. Nah, telur ini masuk di protein. Nah, itu jelas yang termasuk dulu di situ tadi protein, ada sayur-sayuran, ke vitamin, habis itu ada karbohidrat, ada dari mineral kan ya. Nah, yang ketahui ya Buntian itu harus mengetahui porsi-porsinya sesuai yang ada di buku kia. Sudah belajar, kita sudah mengetahui tentang porsi makanan untuk ibu hamil. Nah, kemudian di sini kita merujuk kembali masalah pentingnya makanan yang bergizi seimbang. Nah, tadi makanan bergizi seimbang tadi sesuai yang ulun namakan tadi yang kita bersama di masalah yang tadi isi piringko. Nah, kemudian di luar pada itu kita harus dianjurkan meminum tablet tambah darah atau TTD itu setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Nah, itu tadi supaya anak dan kita cegah bukan dari memberikan makanan, no, kan berarti harus menemani juga kan, itu termasuk dukungan dari suami kan mengawali makan. Nah, itu tadi celah makanya dua hal yang penting yang harus ibu hamil minum tablet tambah darah, kemudian jadwalnya ada dan adanya dukungan menu. Nah, dukungan menu dari pembuatan menu bisa dari orang tua, bisa dari laki, bisa memasak, berarti tahu aja gantian memang apa aja mengkonsumsi makanan bergizi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah makan bersama dengan ibu hamil dan anggota keluarga dengan menyenangkan. Nah, jadi dengan hati yang menyenangkan, dengan dengan suasana yang menyenangkan, gembira. Itu yang pertama, makan bersama. Nah, kemudian memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang. Itu tadi apa yang boleh dimakan, apa yang kada, kemudian gizinya lengkap atau kada, ada sayurnya, ada iwaknya, kan banyak kada ada iwak bisa hintalo, kalau kada ada hintalo kan bisa memakai tadi kacang-kacangan kayak tempe atau tahu. Nah, kada perlu kira-kira kada kau menukar daging, kada perlu kira ngasih menukar apa harus makan daging atau ayam. Kalau nya ada iwak, memakai iwak. Kalau nya kada ada iwak, pakai hintalo ataupun pakai kacang dan kacang-kacang seperti tadi tahu dan tempe. Nah, kemudian menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mual. Nah, itu kan tugas laki. Jadi kan ketika pian mual pada malam hari menjelang tidur. Nah, ini perlu peran laki pian dalam mengingatkan. Nah,
Kemudian terus menyiapkan buah-buahan untuk dimakan di dapur atau mertua menemani pian di dapur. Itu termasuk dukungan, celah membantu. Pokoknya membantu itu termasuk dukungan dari keluarga, dari suami. Kemudian bersama dengan, nah ini yang terakhir, peran dari seorang suami bersama dengan ibu hamil, anggota keluarga membatasi mengkonsumsi makanan yang pedas, yang manis, asin dan berminyak ataupun cepat saji. Yang tadi pedas kan, manis tuh yang terlalu manis banget kan, makanan yang manis tuh kada kawa juga itulah. Yang terlalu asin kada kawa juga ibu hamil. Kemudian yang berminyak, apalagi yang cepat saji tadi, yang kayak makanan kaleng dan instan. Kita sudah mempelajari tadi masalah apa aja, masalah dukungan kepada ibu hamil. Kan di dalamnya tadi ada makanan bergizi, adanya tambah darah, kemudian adanya dukungan dari suami dan keluarga. Nah, jadi kita sudah sampai pada tahap yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik hari ini dari pertemuan kita ini adalah, yang pertama itu adalah ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Nah, itu perlu diingat satu. Kemudian yang kedua, ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Nah, itu kan harus, ini yang di luar dari makanan. Itu berarti laki pian atau suami pian harus tahu kayak itu. Nah, kayak apa pian jadwal ke posyandu. Nah, kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah tiap hari selama kehamilan. Nah, ini tadi yang perlu kita ingat. Kemudian ibu hamil harus ibu hamil tadi harus memakan makanan yang sehat. Kemudian dukungan dari suami. Ya, itu tadi ya. Jadi pokoknya hari ini kesimpulannya adalah adanya dukungan dari suami, kemudian ibu hamil memakan makanan yang bergizi seimbang, kemudian apa Gijal? Rajin minum tablet tambah darah. Nah, jadi ya, cuma yang terpenting adalah tadi dukungan dari suami dan keluarga, yaitu menyediakan makanan yang bergizi buat pian, kemudian mengingatkan pian meminum tablet tambah darah, dan yang terakhir adalah bisa membantu buan pian memasak-masak. Nah, atau membantu pian ketika pian kada kawa, suami pian kawa mengulahkan menu untuk bulan pian konsumsi. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan untuk masalah pertemuan hari ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Kemudian semoga dapat dipraktikkan. Materi hari ini yang bisa ulun sampaikan untuk buan pian, semoga dapat diterapkan baik kepada diri pian pribadi ataupun untuk keluarga. Nanti pian bisa mengingatnya dan dipraktikkan ya. Demikianlah simulasi tentang pencegahan dan penanganan stunting yang dapat saya paparkan pada modul dan sisi ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting no.